Noda putih aneh pada pisang bisa jadi pertanda kalau kamu perlu segera membuangnya. Kemungkinan itu adalah sarang laba-laba pengembara berhasil. Serangga ini juga dikenal sebagai laba-laba paling berbahaya di seluruh dunia. Satu gigitannya aja bisa menghambat sistem saraf manusia, menyebabkan mual dan mata kunang-kunang. Laba-laba ini paling sering ditemukan di Amerika Selatan. Tapi karena suka ngumpet, laba-laba pengembara berhasil bisa aja masuk ke wadah pengemas pisang, lalu piknik gratis ke berbagai tempat. Mereka suka nyelip di dalam wadah makanan. Bahkan dalam satu kejadian, pernah ada induk laba-laba yang ngeboyong semua anaknya. Kamu pernah makan makanan kaleng kan? Mungkin kamu juga pernah nemu belatung di dalamnya. Hewan ini bisa ditemukan di berbagai jenis makanan, seperti tomat dan jamur kalengan. Belatung suka banget sama kedua jenis makanan ini. Bahkan, 20 belatung dalam 100 gram jamur yang ditiriskan masih dianggap wajar. Tapi nggak ada yang bisa kita lakuin selain terima aja. Sejumlah benda nyeremin pada makanan bisa aja disetujui badan FDA di Amerika Serikat. Meski terdengar aneh, FDA ngebolehin 30-an bagian serangga pada satu batang coklat. Gak cuma itu aja, mereka juga ngebolehin adanya bulu hewan pengerat dalam selai kacang. Meski selai kacang termasuk produk yang mendapat pengawasan terbaik dari FDA, sejumlah bulu di dalam selai dianggap wajar. Oke, coba uji intuisimu ya. Pertanyaan pertama, dalam satu wadah selai apel, berapa persen jamur yang masih dianggap aman oleh FDA? Nggak begitu banyak kok. 12% jamur masih bisa diterima. Pertanyaan kedua, dalam satu wadah selai ceri, berapa persen jamur yang masih dianggap aman? Jawabannya 30%. Pertanyaan terakhir, gimana dengan selai blackcurrant? Selai blackcurrant yang mengandung 75% jamur masih dianggap aman oleh FDA. Jadi ngeri nih kalau mau mengonsumsi selai. Selain baik untuk kesehatan, brokoli juga bisa berisiko. Bukan berarti kamu harus ngejauhin brokoli ya, tapi ini bisa jadi pengingat agar kamu selalu ngecek. Apa jadinya kalau di sela-sela brokolimu ada serangga berbahaya? Mungkin di situ ada laba-laba black widow? Gigitannya memang nggak separah laba-laba pengembara berhasil, tapi masih terbilang parah. Bahkan ada pria asal Ohio, Amerika Serikat yang nemu laba-laba ini dalam brokoli. Untung kisahnya berakhir baik. Jadi pria ini menghubungi suaka hewan lokal, lalu Another Chance Sanctuary Ohio mengadopsi laba-laba itu. Mereka juga menamainya dengan brokoli. Wah, berarti laba-laba juga bisa diadopsi. Ho ho ho! Sebentar lagi Natal. Kalau kamu mau pakai pohon Natal asli sebagai hiasan, sebaiknya cek baik-baik tiap bagiannya. Kali aja ada benda mirip bunga pinus sebesar kacang walnut di sela-sela daunnya. Bisa jadi itu adalah rumah serangga. Di dalam kantong telur ini ada ratusan belalang sembah kecil yang siap menetas. Bisa ngeri banget kan kalau kantong telur ini sampai masuk ke rumahmu? Jadi sebaiknya cek baik-baik pohon Natalmu biar rumahmu nggak kemasukan hewan asing. Karena nggak mau ambil risiko, akhirnya kamu milih pohon Natal tiruan. Bagus dong. Jenis pohon ini 3 kali lebih sulit terbakar daripada pohon Natal asli. Tapi nggak sepenuhnya aman. Apapun jenis pohonnya, kamu harus tetap berhati-hati. Jangan taruh pohon Natal tiruan di dekat sumber panas. Jadi sebaiknya pilih model pohon Natal yang tahan api. Berikutnya, para penderita rabun jauh harus ekstra hati-hati dengan ini. Kalau kamu pernah ngelihat benda mirip Oreo atau koin jadul dengan bentuk rumit, sebaiknya pakai kacamata dulu sebelum menyentuhnya. Kemungkinan besar itu adalah laba-laba. Laba-laba lagi. Ada yang namanya laba-laba jam pasir Cina, meski bentuknya lebih mirip kayak Oreo. Serangga ini hidup di Asia Tenggara, Meksiko, dan Guatemala. Mereka bisa tahan terhadap dingin dan ditemukan di sebagian wilayah Amerika Serikat atau Kanada. Laba-laba ini terkenal suka masang jebakan. Jadi, mereka bikin liang untuk ngumpet. Saat mendeteksi adanya gerakan, laba-laba ini langsung mukul. Liangnya juga bisa melindungi laba-laba dari tawon. Kita bisa bernafas lega karena tubuh manusia terlalu gede untuk dimasukin ke liang laba-laba. Laba-laba ini juga nggak beracun bagi kita. Untung aja ya. Widih, ada yang tiktokan tuh. Saatnya ngelurusin mitos di TikTok.
Jadi, belakangan ini sempat ada video viral soal stroberi yang direndam di air garam. Di video itu terlihat ada serangga mirip cacing di permukaan stroberi. Tapi nggak semua stroberi dihinggapi larva kayak gini ya. Buah ini perlu diperiksa dan direndam dulu sebelum dikirim ke pembeli. Ada juga lalat buah yang kelihatan agak beda. Kalau kelamaan ditaruh di kontainer, buah ini bisa dihinggapi lalat buah yang naruh telur kecilnya di situ. Lalu, telur ini berubah jadi larva dan lalat buah baru. Jadi intinya, lalat buah ada di mana-mana. Bisa ada di supermarket, toko kecil, atau di dalam rumah. Kemungkinan besar, kamu juga menelannya saat makan stroberi. Hitung-hitung buat protein alami kan? Tapi larva tanaman nggak membahayakan manusia. Kamu juga nggak perlu merendam stroberimu dengan air garam. Cuci aja buah ini sampai benar-benar bersih. Sebaiknya jangan konsumsi beberapa buah yang masih mentah, misalnya leci. Meski kelihatan biasa aja, leci bisa cukup membahayakan. Dan kalau buah ini dikonsumsi sebelum matang, toksinnya bisa tertelan. Akibatnya, kadar gula darahmu bisa turun drastis. Bagi orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, konsekuensinya bisa kurang menyenangkan. Mereka bisa mengalami demam atau efek yang lebih parah. Jadi sebaiknya makan leci yang udah matang aja. Kalau menurutmu, bintik hitam pada apel menandakan buah nggak bisa dimakan, berarti kamu keliru. Bintik hitam ini sebetulnya masalah kosmetik yang berupa jamur, tapi nggak membahayakan. Kamu cuma perlu menggosok bintik ini sampai hilang atau mengupas kulitnya sebelum mengonsumsi apel. Jangan langsung dibuang. Hati-hati ya, kalau kamu beli salmon yang ada telurnya, kemungkinan besar rasanya kurang enak. Salmon dari Samudra Pasifik biasanya bertelur di air tawar. Jadi mereka harus bermigrasi saat mau bertelur. Tapi setelah sampai di air tawar, semua sistem di tubuh salmon berhenti berfungsi dan ikan ini akan berhenti makan. Salmon kayak gini masih bisa dimakan, tapi kualitasnya kurang bagus. Harus gimana ya kalau kapsul putih mirip kepompong kayak gini nempel di kale? Jangan langsung dibuang semua. Buang aja putih-putihnya dan cuci kale sampai bersih sebelum diolah. Tapi kamu juga harus ekstra hati-hati dengan salad kemasan. Meskipun produsennya mengklaim salad ini bisa dimakan tanpa dicuci, sebagian orang telah mengalami gangguan kesehatan karena makan salad kemasan yang nggak dicuci. Akibatnya, mereka harus merogoh kocek dalam-dalam untuk berobat. Minumanmu pernah dihinggapi lalat kan? Jangan-jangan lalatnya lagi renang gaya punggung tuh. Kamu bakal ngabisin minumanmu atau ganti minuman. Kalau minumanmu kemasukan lalat betina, beberapa menit kemudian rasanya akan berubah. Tapi, kalau yang nyemplung ke minumanmu lalat jantan, rasanya akan tetap sama. Jadi, lalat betina punya feromon yang ngeluarin bau busuk. Meski lalatnya langsung dibuang, minumanmu akan berubah rasa. Bahkan 1 nanogram feromon aja udah cukup ampuh. Kayaknya ribet juga ya harus ngecekin jenis kelamin lalat kayak gini. Biar lebih gampang, sebaiknya ganti aja minumanmu. Meski nggak membahayakan perut kita, lalat tetap menjijikkan. Apa sih? Nah, ini namanya lubang luapan. Dan fungsinya untuk mencegah luapan air di dalam wastafel. Kalau ada yang lupa matiin keran, atau wastafelnya kebetulan mampet sampai airnya nggak bisa ngalir ke lubang utama, lubang luapan ini bisa ngebantu. Bisa dibilang, lubang ini akan ngasih sedikit waktu sebelum lantai kamar mandi tergenang air. Kamu pernah ngerasain kepuasan tersendiri nggak sih pas lagi nutup pintu mobil? Produsen mobil telah mendedikasikan banyak waktu untuk mendesain bunyi ini. Studi menunjukkan bunyi pintu mobil bisa ngebentuk persepsi pembeli tentang kualitasnya. Dan semua itu bermula dari material primer. Meski mobil jadul terbuat dari material berat, di zaman now mereka beralih ke bahan timah yang lebih ringan. Material ini menghasilkan bunyi yang kurang enak saat pintunya ditutup. Lalu, para produsen menugaskan sound engineer untuk ngepasin jumlah foam, alas, dan timah untuk menghasilkan bunyi yang paling tenang. Kalau bintik kecil di bagian atas kaca depan mobil ini buat apaan ya? Bintik hitam kecil ini bisa membantu pengemudi tetap fokus. Kita juga sering menyebutnya sebagai frit. Frit biasanya lebih hangat daripada bagian kaca depan yang bening untuk mencegah kaca mengalami deformasi.
Tombol di bawah spion tengah nggak cuma buat ngegantungin hiasan kecil atau pengharum udara loh. Dengan tombol ini, kita bisa ngatur posisi spion sesuai waktu. Kalau tombolnya dinaikin, posisi spion akan beralih ke mode siang. Tapi kalau diturunin, spionnya akan beralih ke mode malam hari dengan meredupkan sorot lampu mobil di belakang kita. Saat kamu pergi ke supermarket, jangan lupa pakai trik ini ya. Dan kalau kamu nggak bawa koin untuk ngebuka troli belanjamu, cara ini mungkin masih bisa ngebantu. Ambil anak kunci berkepala bulat, kemudian gunakan untuk ngebuka troli tadi. Kalau kebetulan bisa masuk ke slotnya, kamu nggak perlu bawa koin saat mau belanja. Kalau kamu mau naik lift ke lantai tujuanmu aja, kamu perlu ngelakuin trik khusus. Kebanyakan lift punya kombinasi tombol rahasia yang bisa kamu pakai untuk ngelewatin semua lantai lain dan langsung menuju ke lantai pilihanmu. Cara ini bisa berhasil loh, terutama kalau kamu mencet tombol 13, tapi sebetulnya kamu mau masuk ke lantai 33. Di kebanyakan lift, fungsi ini akan aktif setelah kamu mencet tombol close door dan nomor lantaimu secara bersamaan. Kamu akan langsung diantar ke lantaimu tanpa perlu stop. Tapi di sebagian lift, fungsi ini akan aktif setelah kamu mencet angka lantaimu 2 kali untuk ngebatalin permintaan sebelumnya. Kadang kamu juga perlu mencet tombol open door sambil mencet tombol lantai yang mau kamu batalkan sebanyak 2 kali. Nah, biar kamu nggak kena masalah, sebaiknya jangan batalin lantai pilihan orang lain di dalam lift ya. Mereka pasti bakal ngamuk. Kamu juga perlu ingat kalau nggak semua lift punya fungsi kayak gini. Kamu penggemar madu nggak nih? Kalau madumu mengkristal, berarti itu pertanda bagus. Artinya madumu belum dipasteurisasi, jadi kualitasnya lebih bagus. Saat suhunya turun, zat alami glukosa di dalam madu akan bikin madumu mengkristal. Dan kamu bisa menikmati manfaatnya semaksimal mungkin. Untuk nambahin tekstur pada oatmeal dan roti panggang, jangan lupa olesi madu untuk menikmati pemanis alami. Kamu juga bisa menaruhnya di microwave selama 1 atau 2 menit supaya madunya meleleh. Hawanya mulai dingin aja nih. Berarti kamu perlu pakai sweater. Tapi yang nyebelin tuh, kalau pakai sweater wool bisa bikin kulit gatal-gatal. Terus gimana dong solusinya? Tenang aja, ada trik rahasianya kok. Balik dulu sweatermu, lalu rendam di dalam air dingin. Tambahin 2-3 sendok makan cuka, kemudian biarin selama beberapa saat. Kalau udah, buang airnya. Selagi sweatermu masih basah, olesi conditioner rambut ke dalam serat wool, tapi seikhlasnya aja ya, nggak usah banyak-banyak. Setelah itu, biarin selama 30 menit, peras airnya secara perlahan dan keringin di atas permukaan handuk. Dijamin deh, sweatermu nggak akan bikin gatel lagi. Restoran fast food nyediain cup kertas yang bisa dipakai untuk naruh saus tomat, mustard, atau saus barbecue. Tapi kalau kamu nyocol nugget ayam atau burger ke dalam cup, sisa sausnya nggak bisa dibersihin. Nah, kamu perlu ngebuka lipetan cupnya sampai ngebentuk piring kertas kecil. Dengan begini kamu bisa ngebersihin semua sausnya. Gembok di luar ruangan harus rutin dibersihin dan dikasih pelumas tiap 3 bulan biar nggak macet, terutama saat cuaca dingin. Cari lubang kecil di bagian bawah gembok, lalu masukin pelumas lewat situ. Sip, gemboknya bisa ngebuka lagi. Biasanya kamu nggak terlalu merhatiin tonjolan kecil ditutup salep kan? Bagian lancip ini dibuat untuk melubangi segel foil pada tube salep. Balik aja tutupnya, lalu tusukin pada segel. Salepnya udah siap digunakan nih. Setelah kerja seharian, enaknya mandi busa nih. Kamu langsung nyalain air hangat di kamar mandi sampai baknya penuh. Dan supaya lebih seru, kamu juga nyalain lilin dan nuangin minyak esensial ke dalam air. Semua permukaan air sudah penuh dengan busa, dan kamu siap masuk ke dalam bak. Busa mandi sebetulnya punya fungsi penting loh. Bahan ini menjaga suhu air supaya memiliki banyak kepala. Tapi apa kita tahu fungsi kepala penyedot dengan bulu panjang? Itu untuk debu dan cocok untuk membersihkan karya seni yang dibingkai, tirai, dan tudung lampu. Apa perbedaan antara gantungan kayu dan plastik? Selain membantu menjaga bentuk pakaian, gantungan kayu cedar juga mengusir ngengat dan serangga. Garam tak hanya digunakan untuk masak, garam juga bisa menghilangkan bau membandel. Menggosokkan garam di jari setelah memotong bawang putih bisa menghilangkan baunya. Ini juga berfungsi untuk sepatu. Pemanggang roti memiliki ruang rahasia di bagian bawah yang bisa dilepas agar kamu bisa membersihkan remah-remah roti yang menyebalkan itu.
Kalau kamu punya masalah mengeluarkan coklat dari kotak, lihat lubang kecil di sekitarnya. Itu berfungsi untuk membantumu. Jika kamu tekan lubang di sampingnya, coklat akan keluar dengan mudah. Saat kamu minum dari gelas kopi yang ada tutupnya, tekanan udara di dalam cangkir berkurang, sehingga udara mencoba masuk. Lubang kecil di tutupnya memungkinkan udara masuk ke sana agar cairan bisa dengan lancar keluar dari lubang utama. Tentang tutup minuman lagi, tombol kecil di atas tutup minuman memberitahu pegawai restoran dan tamu restoran isi gelas itu. Di dekat setiap tombol ada nama. Lihat saja mana yang ditekan. Angka pada stiker buah memberitahumu cara penanamannya. Jika ada 4 digit dan angka pertamanya 4 atau 3, buah itu disemprot pestisida. Jika ada 5 digit dan angka pertamanya 9, buah itu ditanam secara organik. Jika ada 5 digit dan angka pertamanya 8, buah itu mengalami rekayasa genetik. Saat kamu pergi ke mobil setelah mengemas semua yang kamu beli, gunakan lingkaran pada troli untuk menggantung kantong. Sekarang, barang yang lebih rapuh seperti roti, telur, buah, dan sayur tidak akan tergencet barang berat. Kalau tidak ada orang yang memegangi ujung lain meteran saat kamu mencoba mengukur sesuatu, pasang paku pada tempat yang akan kamu ukur. Sekarang kaitkan meteran pada paku itu menggunakan lubang kecil yang dimiliki semua meteran. Sendok bentuk persegi pada McFlurry membantu mencampur topping dengan es krim. Sendok itu dikaitkan langsung ke mesin dan memutarnya. Gembok yang digunakan di luar cepat rusak karena hujan. Lihat lubang kecil di bawah ini? Ini dibuat untuk menuangkan oli ke dalamnya. Lakukan ini dan kunci akan membuka gembok lagi tanpa kesulitan. Kamu terus memukul bagian bawah stoples saus tomat kaca tapi tidak ada yang keluar? Ini tips buat kamu. Miringkan botol saus tomat dan tepuk di tengah-tengah lehernya. Di banyak restoran cepat saji, para tamu mengisi wadah kertas lipat kecil untuk mendapat saus tomat atau monster. Ini kabar untukmu. Wadah itu seharusnya tidak dilipat dan dijadikan piring kertas kecil untuk menampung saus lebih banyak. Lubang kecil di gagang panci atau wajan bukan agar kita bisa menggantungnya di dinding. Saat masak, letakkan bagian ujung alat masakmu di lubang dan itu akan disangga di atas panci agar dapur tidak berantakan. Bulu sikat berwarna biru atau warna gelap lain pada sikat gigimu adalah pengingat untuk mengganti sikat gigi. Jika kamu melihat bulunya sudah pudar, ganti sikat gigimu atau kepalanya. Lubang tambahan di bagian atas wastafel memiliki beberapa fungsi tersembunyi. Pertama, kalau seseorang lupa menutup keran, air tidak akan meluap dan kamar mandi tidak akan banjir. Kedua, berkat lubang itu, air lebih cepat terkuras karena itu memberi jalan keluar untuk udara yang membantu air turun. Kebanyakan resleting logam memiliki kunci tersembunyi di dalamnya agar kamu tidak mengalami situasi canggung seperti resleting terbuka. Jangan biarkan kepala resleting dalam posisi ke atas saat kamu menariknya ke bawah. Resleting otomatis terkunci. Itu berkat lekukan yang tersembunyi di bawah kepala resleting. Susu basi mengeluarkan gas seperti kebanyakan makanan saat basi. Botol susu plastik klasik memiliki bentuk cekung di satu sisi. Jadi, saat gas memuai di dalam botol, itu juga memuai dan bentuk cekung itu melengkung keluar. Selain itu, jika kamu ingin menyimpan susu dan membekukannya, botolnya akan memuai saat susu menjadi padat juga, memenuhi lebih banyak ruang di dalam botol. Busa mandi bukan hanya untuk bersenang-senang atau aroma wangi, itu juga untuk mengatur suhu. Gelembung menjaga air tetap hangat, jadi kamu bisa menikmati berendam sedikit lebih lama. Omong-omong, ini hanya berfungsi untuk bathtub akrilik. Bathtub dari logam pasti akan kehilangan panas sangat cepat. Banyak cangkir dan mug sengaja memiliki lekukan kecil di bagian bawah. Itu dirancang untuk mesin cuci piring. Lekukan itu memungkinkan air mengalir dan tidak tumpah ke kaki saat kamu mengeluarkannya. Selain itu, lekukan itu juga membuat udara mengalir agar cangkir tidak retak meskipun tehnya panas. Tonjolan pada tutup salep memiliki fungsi juga. Kebanyakan wadah biasanya ditutup dengan foil dan sebaiknya hindari membukanya dengan jari kecuali kamu siap kehilangan kuku. Tonjolan itu dengan mudah membuka wadah yang tutupnya paling rapat sekalipun. Sikat eskalator berfungsi bukan untuk membersihkan dan menyemir sepatu. Mungkin akan sulit mengaplikasikan wax pada sikat itu saat eskalatornya bergerak. Itu demi keamananmu. Sikat tidak akan mengizinkanmu mendekati tepiannya. Jadi, mantel panjang atau jeans cutbray tidak akan terjepit di antara anak tangga. Semua wadah tic-tac dirancang untuk mengeluarkan
Stiker bumper di mobilmu memberi terlalu banyak informasi dari yang kamu kira. Stiker custom yang kamu buat untuk anjingmu mungkin bisa ngasih tahu perampok kalau kamu lumayan sering beraktivitas di luar rumah dan suka menghabiskan banyak waktu jauh dari rumah atau mobilmu, sehingga keduanya menjadi rawan. Atau bahwa kamu punya cukup uang untuk membeli jenis anjing mahal. Stiker yang menunjukkan kamu punya anak bisa diterjemahkan menjadi perhatianku gampang terganggu dan aku selalu repot. Jadi, mobilku gampang banget dicuri. Stiker yang kamu bawa dari liburan di mobilmu juga menunjukkan kamu mungkin pergi selama beberapa bulan pada suatu waktu atau kamu suka melakukan perjalanan jarak jauh. Kalau kamu bangga dengan aktivitas keluargamu, jangan gunakan stiker bumper untuk menunjukkannya. Itu mungkin memancing orang-orang tak diundang dan memberi mereka banyak informasi seperti nama kampusmu atau tempatmu bermain golf. Sama halnya jika kamu memiliki profesi tertentu, pencuri bisa dengan mudah memperkirakan berapa banyak barang berharga yang bisa mereka temukan di mobilmu dari perkiraan mereka tentang jumlah uang yang kamu hasilkan. Stiker parkir bahkan bisa menunjukkan tempatmu bekerja atau tinggal yang harusnya tidak boleh kamu bagikan pada orang asing. Makin banyak mobilmu dihias, makin kamu akan diingat. Memang nggak selalu buruk, tapi kalau kamu pernah menyinggung seseorang di jalan, mereka akan lebih cenderung melaporkanmu ke pihak berwenang kalau kamu punya plat nomor custom, warna mobil yang unik, atau banyak stiker. Kalau kamu nggak berniat menyimpan mobilmu selamanya, kamu harus memikirkan seperti apa tampilan mobilmu sebelum menjualnya. Banyak stiker bumper di mobil bisa membuat pembeli menjauh. Selain itu, melepas stiker kayak gini susah banget karena biasanya meninggalkan banyak sisa-sisa lengket. Stiker juga bisa merusak lapisan cat mobil. Meski begitu, ada satu stiker yang bisa menjauhkan pencuri, yaitu stiker yang menunjukkan ada alarm atau sistem pelacakan di mobil. Jangan simpan barang elektronik di mobilmu untuk waktu yang lama. Pertama, barang ini bisa menarik perhatian yang tidak diinginkan dari orang yang mencari uang dengan mudah. Selain itu, meninggalkan ponsel atau pengisi daya di suhu ekstrim bisa merusaknya secara permanen. Setiap hari, kamu mungkin memakai tabir surya, tapi ingat, jangan tinggalkan botolnya di mobil. Membiarkan tabir surya terpapar sinar matahari bisa mengurangi efeknya karena panas berlebih menonaktifkan bahan kimianya. Spesialis merekomendasikan menyimpan tabir surya pada suhu di bawah 25 derajat Celcius. Kamu bahkan harus menjauhkan kacamata mengemudimu dari sinar matahari langsung. Pastikan kamu menaruhnya di dalam kotak sarung tangan atau membawanya saat keluar mobil. Paparan sinar matahari langsung bisa merusak lensa dan bingkai plastik ataupun logamnya, sehingga merusak efisiensinya terhadap sinar matahari. Kalau kamu pernah membeli hairspray, cat semprot, atau deodoran, kamu mungkin melihat di semua kaleng produk ini terdapat rekomendasi suhu penyimpanannya. Jadi, kamu tidak boleh membiarkannya terkena suhu ekstrim di dalam mobil. Botol-botol ini bisa dengan cepat mengembang dan meledak. Belum lagi, isinya bisa sangat mudah terbakar. Cobalah untuk tidak meninggalkan botol air plastik di mobil. Kalau sudah terpapar panas, kamu bisa saja mengkonsumsi zat berbahaya seperti BPA, senyawa kimia yang digunakan dalam pembuatan berbagai jenis plastik. BPA bisa berpindah dari plastik ke dalam air setelah beberapa waktu. Itu sebabnya air minum kemasan juga punya tanggal kadaluarsa. Bukan airnya yang bisa kadaluarsa, tanggal ini dibuat agar kamu tahu kapan airnya masih bisa dikonsumsi dan aman dari bahan kimia di dalam plastik. Bukan cuma itu, botol air yang ditaruh di jok mobil di bawah sinar matahari langsung bisa menjadi mirip kaca pembesar bagi sinar matahari dan menjadi mudah terbakar. Kalau kamu ingin memastikan bahan makananmu aman dikonsumsi, jangan pernah simpan di suhu yang tidak aman. Saat kamu harus membeli bahan makanan yang mudah rusak, simpanlah di tempat dengan suhu di atas 4 derajat Celcius, tidak lebih dari 2 jam, atau hanya 1 jam saat suhunya di atas 32 derajat Celcius. Sebaiknya, kamu membeli daging atau susu terakhir dari daftar belanja. Dengan begitu, kamu bisa langsung pulang dan segera menyimpannya di kulkas. Meski musimnya sedang dingin, jangan pernah tinggalkan minumanmu tanpa pengawasan di dalam mobil. Air, jus, atau soda bisa mengembang di wadahnya jika dibekukan dan terciprat kemana-mana.
Memasukkan pakaian basah ke dalam kantong setelah keluar dari sauna atau kolam renang memang lebih praktis, tapi pastikan kamu tidak meninggalkannya terlalu lama di mobil. Pakaian itu bisa dengan mudah ditumbuhi jamur atau bakteri yang bisa menempel di tempat-tempat kecil di mobilmu. Selain itu, kamu tak akan bisa memakainya lagi. Gantung saja sampai kering begitu kamu tiba di rumah supaya tidak rusak. Nah, aku juga sering khawatir napasku agak kurang sedap, terutama pas lagi perjalanan jauh. Tapi aku nggak pernah makan permen karet, soalnya gampang lengket dan menempel ke barang-barang di mobilku, apalagi kalau dibiarkan terpapar panas terik. Makan permen karet di musim dingin juga kurang baik, karena bisa jadi padat dan beku, sehingga rasanya hilang dan berbahaya untuk gigi putihmu. Sebaiknya, pilih permen jeli kalau kamu emang harus menyegarkan napasmu saat di mobil. Tas tangan juga salah satu barang yang nggak boleh kamu tinggal tanpa pengawasan di mobil. Kita sering menaruh barang berharga di tas, seperti kunci rumah atau dompet. Jadi, sebaiknya pastikan kamu nggak meninggalkannya di mobil dan memancing pencuri. Kalau kamu perlu meninggalkannya di mobil, taruh saja di bagasi, karena tidak begitu terlihat dari luar di kebanyakan mobil. Mobilmu seharusnya tidak menjadi tempat penyimpanan dokumen penting. Segera hancurkan atau kirim lewat surel sesegera mungkin. Kalau mobilmu dibobol, kontrak atau formulir pajakmu mungkin membuka informasi berharga tentang hidupmu. Kebanyakan orang meninggalkan dokumen menghadap ke atas di kursi penumpang, sehingga lebih mudah dibaca oleh orang kepo dari luar. Kamu bisa memakai krayon lilin selama perjalanan panjang untuk menghibur anakmu, tapi jangan lupa dikeluarkan dari mobil atau ditaruh di wadah kedap udara begitu kamu tiba di tempat tujuan ya. Perlengkapan seni ini mudah meleleh dan bisa menodai kursimu. Selalu rencanakan perjalananmu jauh hari kalau mau membeli tanaman hias. Kalau kamu tahu nggak bakal langsung pulang, pastiin kamu membeli tanaman yang kuat. Suhu 7 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius saja bisa membuat tanaman yang rapuh layu dalam waktu 1 jam. Bukan cuma itu, kalau daunnya menyentuh jendela, kaca yang dingin bisa merusaknya. Meski tanamannya agak besar, jangan pernah menaruhnya di bagasi atau membiarkannya mencuat keluar jendela. Dan kalau di luar sangat dingin, pastikan kamu menghangatkan kendaraanmu sebelum menaruh tanamanmu di dalam. Selalu pastikan untuk mengemudi menggunakan sepatu, mau sedekat apapun jaraknya atau sepanas apapun di luar. Kamu mungkin harus mengerem dengan cepat dan tekanan kakimu mungkin kurang jika tanpa sepatu. Selain itu, saat ada kendaraan darurat dan kamu harus keluar dari mobil, kakimu mungkin akan terluka atau kamu akan membuang banyak waktu memakai sepatu. Kalau kamu suka bepergian sambil membawa sepeda atau skuter di mobilmu, kamu perlu merawat ban pneumatiknya, alias ban yang berisi udara dan butuh dipompa. Ban seperti ini juga tidak boleh ditinggalkan di dalam mobil pada hari yang panas. Alasannya, panas yang ekstrim bisa membuat udara di dalam ban mengembang, bahkan terkadang menyebabkan ledakan. Temperatur yang tinggi ini juga bisa melemahkan karetnya, sehingga banmu lebih berisiko kempis. Logo Airbnb bukan dari klip kertas yang dibengkokkan seperti kelihatannya. Belo, sebutan logo itu yang adalah kependekan dari kata belonging, memiliki arti lebih dari itu. Ada kepala orang, simbol lokasi, dan hati untuk cinta. Kalau digabung, semua itu membentuk huruf A ikonis dari Airbnb dan simbol kebersamaan. E120 atau pewarna makanan merah alami 4 alias karmin dibuat dari kumbang-kumbang kecil. Zat ini digunakan untuk mewarnai apapun dari kue dan permen bahkan sampai minuman. Kilau dari permen juga berasal dari serangga. Tapi kalau yang ini dari selangga lak betina India. Kumbang ini meninggalkan zat yang diambil dari pohon untuk dibentuk menjadi lak kering yang memberi tampilan berkilap. Logo Mozilla Firefox bukanlah rubah yang mengelilingi planet. Itu adalah panda merah. Nama Firefox adalah terjemahan bahasa Inggris dari nama Tiongkoknya. Penutup lubang di jalan sengaja dibentuk bulat demi keselamatan. Dahulu kala di zaman Romawi kuno misalnya, lubang got atau yang dulu disebut manhole adalah lempengan batu berbentuk persegi. Sayangnya bentuk ini cenderung membuat kecelakaan. Kalau tidak diletakkan dengan benar, tutup persegi ini bisa masuk ke lubang persegi secara diagonal. Meletakkan tutup bulat membereskan masalah ini. Lubang lingkaran tak akan terselip ke dalam karena tidak bersudut.
Tomat sebenarnya bukan sayuran, melainkan buah. Pohon pisang tidak berkerabat dengan pohon palem sama sekali. Pohon pisang adalah herba. Pisang dianggap herba karena tidak memiliki batang kayu seperti pohon. Sebagai gantinya, pohon pisang membentuk batang sukulen, seperti serai atau sepupunya, jahe. Pisang juga bisa disebut beri. Jembatan Golden Gate sebenarnya tidak direncanakan berwarna merah jingga seperti sekarang. Warna asli jembatan ini rencananya ada banyak, misalnya hitam dengan garis kuning atau bahkan warna permen, agar bisa terlihat oleh kapal dan pesawat yang lewat, terutama di San Francisco yang sering berkabut. Tapi bahan baja yang datang dilapisi warna dasar jingga untuk melindunginya dari karat. Lantas arsiteknya memilih warna jingga internasional itu dan melekat sampai sekarang. Kaki di belakang keyboard bukanlah desain ergonomis untuk membantu pergelangan tanganmu bersandar lebih baik. Terlalu lama menggunakan kakinya ini bisa membuat pergelangan tanganmu lelah dan sakit, juga memperlambat ketikanmu. Kaki engsel ini ada cuma untuk membantumu lebih mudah melihat huruf dan angka jika kamu tidak bisa mengetik tanpa melihat. Warna cabai tidak menunjukkan rasa atau tingkat kepedasannya. Biasanya semakin kecil cabai, semakin pedas rasanya. Rasa pedas bukan berasal dari bijinya, seperti yang kita percaya selama ini, melainkan dari membran putih yang di tengahnya itu. Tersembunyi di dalam logo Gunung Toblerone, ada gambar beruang berdiri dengan kaki belakangnya, hendak memakan orang yang teriak di sana. Haha, enggak kok. Alasannya, beruang adalah bagian penting dari Bern, salah satu kota terbesar di Swiss, tempat penemunya menciptakan coklat segitiga itu. Toblerone juga diambil dari nama keluarga pendirinya, Tobler, dan kata dari bahasa Italia, toron, yang berarti madu dan nougat almond. Ruang di bawah cup mie berfungsi untuk melindungi mie saat didistribusikan. Teknik ini disebut suspensi tengah. Itu bukan hanya untuk melindungi mie di dalam cup styrofoamnya, tapi juga membantu mie lembut merata dan cepat. Meski kamu pikir lubang di bawah pulpen tidak ada fungsinya, sebenarnya ada loh. Lubang ini disebut sistem ventilasi yang membantu tinta mengalir lebih lancar. Dengan begini, tekanan udara yang lebih rata terbentuk di dalam dan di luar pulpen, membuat tinta lebih mudah mengalir ke ujung pulpen. Salah satu logo paling populer dalam dunia sepeda memiliki benda tersembunyi di logo terkenalnya. Di dalam tulisan Tour de France, ada seorang pesepeda bersembunyi di huruf O, U, dan R-nya. Penahan logam di bagian atas selang di SPBU punya desain unik untuk pencegahan kalau-kalau terjadi kecelakaan. Jika pengemudi lupa selangnya masih nyantol di tangki bensin lalu pergi, penahan magnetis itu akan terpisah tanpa merusak pompa bensinnya. Logo Wendy didesain dari putri pendirinya, Dave Thomas. Namanya juga berasal dari panggilan putrinya, tapi logo itu menyimpan makna lain. Kerah Wendy berbentuk tulisan Mom atau Ibu. Secara tak sengaja, Wendy's menjadi restoran yang terasa nyaman seperti di rumah dibandingkan resto-resto lainnya. Menemukan lajur yang tepat saat mencari jalan keluar selagi menyetir terkadang bisa membingungkan, terutama di luar negeri. Coba perhatikan sisi jalan yang memiliki pelang exit. Pilihlah jalur itu. Beberapa pasta gigi punya segel kecil yang harus dilepas sebelum digunakan. Alih-alih melepas lapisan foil, kamu bisa membuka foilnya pakai tutup pasta gigi yang punya bagian runcing di atasnya. Camilan Tostitos punya simbol tersembunyi tepat di tengah namanya. 2T di tengah logonya mirip dua orang yang menikmati Tostitos dengan semangkuk salsa. Mangkuk salsanya berwarna merah dan membentuk titik di huruf I. Salah satu patung paling populer di dunia, patung Liberty, berfungsi sebagai mercusuar yang beroperasi penuh selama 16 tahun. Namun, lampunya hampir tak terlihat, bahkan dari Manhattan sekalipun. Pada tahun 1901, patung itu akhirnya dinonaktifkan sebagai mercusuar. Turis bahkan bisa mengunjungi obornya untuk melihat pemandangan kota yang menakjubkan. Tapi ada kejadian yang bikin obor patung Liberty rusak pada tahun 1916. Lantas obor itu ditutup untuk umum. Jika ada label "Do not remove under penalty of law" di kasurmu, itu bukan diperuntukkan bagi pembeli atau membatalkan garansi jika kamu melepasnya. Pada tahun 1900-an, produsen membuat isiannya dengan apapun. Bulu hewan, kasur rumah sakit lama, atau pakaian. Hal ini tidak menjadi masalah pada saat itu.
Label itu dibuat oleh hukum yang ketat agar produsen berhenti menggunakan bahan daur ulang dan menjualnya sebagai kasur baru. Baguslah. Simbol Toyota bukan sekedar sembarangan cincin yang digabungkan. 3 oval yang tumpang tindih itu melambangkan persatuan hati pembeli dan Toyota. California Sushi Roll dibuat dari rumput laut, nasi, mentimun, alpukat, dan daging kepiting. Ups, pencurian lain telah terjadi di Amerika Serikat. Tunggu 22,6 detik lagi, maka akan terjadi satu pencurian lagi. Hei, nggak usah khawatir dengan propertimu. Cukup waspada dan bersiaga. Yuk, kita pelajari beberapa tips tentang cara ngelindungin rumahmu. Stiker aja bisa berkontribusi banget bagi keamanan rumahmu. Misalnya, kamu bisa nempel stiker yang ngasih tahu kalau rumahmu ada sistem keamanan, meski kenyataannya enggak. Kedengarannya nggak begitu meyakinkan, tapi para pencuri lebih suka nggak berurusan dengan rumah kayak gitu. Satu tips lagi nih, pastiin stiker itu kelihatan asli. Jadi, jangan pakai stiker buatan sendiri, lebih baik keluar sedikit uang dan beli stiker yang kelihatan asli. Trik pintar lain adalah ninggalin sepatu yang berukuran besar di teras, agar kelihatan jelas oleh pencuri. Ini bisa bikin pencuri mikir, kalau di sini tinggal orang berbadan besar dan berbahaya, dan dia nggak akan mau bertemu dengannya. Oke, sekarang yuk kita periksa pintumu. Semoga kuncinya nggak kamu tinggal di bawah keset ya. Benda yang bisa kamu tinggal di bawah keset itu cuma cookies atau keripik. Ini cara seru biar kamu tahu apa ada pengunjung pas kamu pergi. Tapi ini bukan jaminan 100% loh. Yang datang bisa aja tukang pos, kurir salah alamat, atau bahkan anjing yang main-main di terasmu. Ya, mendingan cookiesnya ditaruh di perutmu, bukan di bawah keset. Oke, ceritanya kamu baru pulang kerja. Ini hari yang berat dan kamu merasa capek. Kamu ninggalin anak-anak kuncimu di lubangnya dan lupa soal itu. Oke, kamu emang udah ngunci pintu dan anak kunci masih di lubang kunci. Tapi siapa bilang kalau di semak-semak nggak ada pencuri yang lagi narkit rumahmu? Secara teknis, nyelipin alat dan masuk rumah mungkin mustahil jika anak kunci masih di lubangnya. Tapi para pencuri punya alat lengkap dan segala macam kait buat ngeluarin kuncimu. Kamu tahu apa yang terjadi berikutnya? Mereka bisa nyusup ke dalam rumahmu sesenyap ninja dan menggasak semua barang berhargamu sementara kamu tidur dengan tenang. Solusi yang bagus mungkin adalah kunci yang cuma bisa ditutup dari dalam dan nggak bisa dibuka dari luar. Saat pindah ke rumah baru, meski kamu nggak membeli tapi cuma nyewa, pastiin untuk ganti kuncinya. Siapa tahu berapa jumlah duplikat kunci yang ada. Jika nyewa, kamu nggak pernah tahu siapa yang tinggal di sana sebelum kamu datang. Kalau karena alasan tertentu kamu pernah nggak sengaja ninggalin kunci di pintu depan selama beberapa saat, hal terbaik yang bisa kamu lakuin adalah mengganti kunci itu. Ya, mungkin nggak akan terjadi hal buruk sih, tapi main aman tetap lebih baik. Selain itu, harusnya kamu bukan cuma berhenti ninggalin kunci di pintu, tapi juga jangan taruh kunci di tempat terbuka. Lebih baik kamu bawa ke ruang duduk, alih-alih disimpan di dekat pintu depan. Kadang, pencuri bukan cuma bisa pakai pintumu loh, tapi juga jendelamu. Perhatiin sampahmu, terutama jika kamu membuang kemasan barang mahal. Jangan biarin para pencuri tahu apa yang kamu beli dan berapa harganya. Sampahmu mungkin juga berisi beberapa informasi penting tentang data pribadi, detail kartu kreditmu, dan masih banyak lagi. Awasi kotak suratmu. Pastiin kotak itu dilengkapi kunci. Soalnya, pencuri bisa cukup tertarik dengan isi kotak suratmu. Jadi, rahasianya sederhana. Tetap kunci kotak suratmu dan pastiin buat berkas apapun yang berkaitan dengan data pribadimu. Nah, sekarang yuk kita periksa halamanmu. Hei, aku bisa ngeliat bahaya. Yang kumaksud semak-semak besar ini, ya, aku tahu kamu nggak sempat memangkasnya. Makin besar semak-semak, makin banyak ruang untuk pencuri bersembunyi. Selain itu, jika seseorang melihat semak dan pohon di halaman depan yang nggak dipangkas, dia bisa mengira kalau di rumah nggak ada orang. Paham kan? Oke, semisal semua tips sebelumnya kamu abaikan dan pencuri membobol rumahmu, hal yang paling menarik bagi mereka biasanya uang tunai. Jika kamu nggak punya uang tunai di rumah, lewatin aja tips ini.
Tapi kalau kamu punya barang-barang berharga, kamu harus kreatif. Uang tunai bisa dimasukin kantong plastik dan disembunyiin di kontainer besar sama barang-barang sisa. Kamu juga bisa naruh kantong plastik itu di dalam botol deterjen lama dan simpen di gudang atau dapur. Pencuri nggak mungkin nyari simpenanmu di sana. Ada beberapa pantangan nih. Nyembunyiin uang tunai atau perhiasan dalam wadah obat bukan pilihan cerdas. Dan ya, freezer juga bukan opsi terbaik. Banyak pencuri suka meriksa tempat itu. Saatnya ngecek apa kamu nyimpen kunci dengan benar. Kalau kamu simpen kunci mobil dan rumah jadi satu, kamu perlu pertimbangin ini lagi. Pertama, bayangin kamu kehilangan kunci-kunci itu dan entah gimana pencuri berhasil tahu di mana kamu tinggal. Mereka nggak akan cuma bisa menggasak barang yang diinginkan, tapi juga membawa kendaraanmu buat ngangkut semua harta benda yang kamu dapetin dengan susah payah. Awasin kunci garasimu, terutama kalau orang bisa nyelinap masuk rumah lewat garasi. Meski nggak bisa, siapa bilang di garasimu nggak ada barang berharga? Namun, bagi pencuri, nggak ada batasan apapun. Mereka bisa nyelinap masuk rumah meski lewat jendela kecil. Mereka lebih suka lewat pintu karena ini jalan teraman. Sedangkan kalau nyusup lewat jendela, mereka bisa tergores. Ini bukan karena nggak ingin penampilan mereka rusak. Tapi kalau ada DNA yang ketinggalan, mereka bisa dilacak. Tapi, penjahat cukup hati-hati dengan nggak ninggalin jejak mereka. Contohnya aja, sebuah laporan dari Inggris bilang kalau cuma 3% pencuri yang ninggalin bukti forensik. Untuk melindungi dirimu di malam hari, ada beberapa opsi. Nomor 1, masukin klip kertas besar atau jepit rambut ke dalam lubang kunci. Kamu bisa pakai sepasang kunci cadangan kalau punya. Dengan begini, kamu akan mempersulit atau malah bikin pencuri mustahil pakai kunci tiruan. Nomor 2, memasang barikade. Ini bisa berupa kursi berat, rak buku, apa aja. Maksudku, kenapa enggak kalau itu bikin kamu merasa aman? Yuk kita bongkar kode yang dipakai perampok. Selotip di gagang pintu, selembar keju di kap mesin mobil, dan masih banyak lagi tanda lain kalau kamu diawasi penjahat. Perampok nggak sembarangan milih rumah untuk dirampok. Seringnya mereka bakal mengawasi rumah itu sebelum beraksi. Mereka pengen tahu lebih banyak tentang rumah itu dan keamanannya. Mereka ninggalin tanda di rumah itu, pintu garasi, kotak surat, atau unit penyimpanan. Kalau kamu tahu tanda-tanda ini, kamu bakal bisa melindungi rumah kamu dari orang-orang jahat. Kalau kamu melihat gambar lingkaran, artinya di mata perampok rumah kamu gampang dibobol. Mungkin nggak ada sistem keamanan di rumahmu, tapi lingkaran yang disilang berarti rumah itu nggak bisa dibobol. Mungkin ada alarm canggih, CCTV, atau anjing di sana. Garis mirip tangga berarti kelihatan ada barang berharga di rumah itu. Jadi, ada barang yang layak dicuri di sana. Kalau ada tanda huruf M di tempat sampah, artinya rumahnya kosong di pagi hari. Kalau N, berarti kosong di malam hari. Polisi udah ngasih peringatan tentang kode ini, tapi ingat, beberapa tanda ini sebenarnya cuma pesan yang dipakai pekerja jalan untuk berkomunikasi mengenai jalur pipa dan sebagainya. Kalau kamu melihat bukti key bumping, jangan masuk rumah. Key bumping adalah teknik membobol menggunakan kunci serupa yang terbuat dari logam yang lebih berat dari pasaknya untuk mengikir pasak di dalam kunci. Korban juga bisa susah mengajukan klaim asuransi karena teknik ini nggak meninggalkan tanda-tanda pembobolan dari luar. Kamu dirampok, tapi nggak bisa membuktikannya kepada perusahaan asuransi. Repot banget. Mencongkel kunci adalah teknik yang lebih lembut. Teknik ini bakal ninggalin bekas di kenop pintu kayak goresan halus di lubang kunci. Tapi tanda yang jelas bisa kelihatan di dalam lubang kunci pada pasaknya, soalnya bakal penyok. Baret dalam atau tanda di kenop pintu juga bisa menunjukkan ada orang yang masuk rumah kamu. Pencuri kadang menggunakan obeng untuk membobol pasak di lubang kunci. Kalau ada baret, tanda, atau lubang kunci yang melebar, hati-hati saat masuk rumah. Pencuri mungkin nempelin selotip, biasanya yang transparan. Selotip ini ditempel di gagang pintu dan gak akan dilepas selama sehari atau lebih. Pencuri itu yakin pemiliknya pergi karena pintunya belum disentuh. Strategi ini populer banget di Dublin. Polisi memperingatkan orang-orang agar waspada dan mencabut selotip apapun begitu melihatnya. Sebagian tanda ini dipasang oleh pencuri anjing yang menandai kalau ada anjing mahal di rumah kamu.
Biasanya, tanda kapur merah buat anjing besar, tanda kuning dan pink untuk anjing sedang dan kecil. Polisi menyarankan pemilik anjing untuk mengawasi area di sekitar properti mereka dan melapor jika ada yang mencurigakan. Hati-hati juga saat kamu jalan-jalan sama Anabul. Salah satu kunci agar aman di rumah adalah punya alat pengamanan yang baik dan hafal soal propertimu. Misalnya, kalau kunci pintu depan kamu masih berfungsi tapi lambat, mungkin ada orang yang mencoba membobolnya. Ini mungkin saja karena taktik yang disebut metode kerentanan. Pencuri bikin kunci pintunya perlahan semakin lemah. Mereka pakai alat atau benda buat merusak kunci tanpa meninggalkan jejak. Kamu mungkin mikir kuncinya emang udah usang aja dan malas manggil tukang kunci, tapi itu kesalahan besar. Sama halnya kalau kuncinya lama berputar di dalam lubang. Kalau begitu, biasanya ini tanda awal kalau rumah kamu akan dibobol. Jadi, ini mungkin tanda peringatan paling penting yang kamu harus perhatikan. Kunci pintu keamanan pun rentan dibobol. Kamu tahu nggak kalau warga di Churchill, Kanada nggak ngunci pintu mobil mereka? Mereka bukannya mau mengundang pencuri, tapi biar selamat dari kemungkinan serangan beruang. Kota ini punya populasi beruang kutub terbanyak di dunia. Bayangin aja saat seseorang berhadapan sama beruang kutub dan ada mobil orang lain di dekat sana. Dia bisa langsung masuk ke mobil itu untuk berlindung. Sekarang belajar tips keamanan biar nggak dicopet yuk. Pertama, jangan bawa tas bahu di bahu. Emang dirancang buat dibawa di bahu sih, tapi copet jadi lebih gampang menjamret tas kamu. Menjepit tas tangan model clutch di ketiak lebih aman. Belanja bersama orang lain lebih aman daripada belanja sendirian. Kalau lagi belanja atau lagi apapun, jangan bawa uang berlebihan. Oh iya, jangan masukkan semua kartu kredit kamu di tas yang sama juga. Bawa secukupnya saja buat hari itu. Kamu mungkin mikir, bentar aja kok, tapi jangan pernah ninggalin tas kamu di troli belanjaan atau meja. Lalu ada juga penipuan. Waktu kamu percaya kamu nggak bisa ditipu, mungkin kamu malah lebih rentan terhadap rencana penipu itu. Penipu mengincar semua orang dari berbagai latar belakang, usia, dan penghasilan. Mereka bisa menjebakmu saat kamu lengah. Mereka menggunakan teknologi, produk, atau bahkan layanan baru untuk mancing kamu biar ngasih mereka uang atau informasi pribadi. Gimana sih caranya biar nggak ditipu? Pertama, ingat kalau suatu tawaran kelihatan terlalu menggiurkan, berarti emang nggak beres. Kedua, jangan jawab telepon yang minta akses jarak jauh ke komputermu meskipun mereka bilang dari perusahaan terkenal. Penipu bakal sering minta kamu menyalakan komputer buat memperbaiki masalah atau menginstal upgrade gratis. Sebenarnya, itu virus untuk mendapatkan password dan informasi pribadi. Terakhir, perhatikan permintaan pembayaran yang aneh. Penipu sering minta kamu menggunakan metode pembayaran yang nggak biasa, kayak kartu debit yang dibeli sudah termasuk saldo, voucher, atau kartu iTunes. Pembajak mobil dan selembar keju, apa hubungannya? Bayangin kamu lagi jalan ke mobilmu dan melihat keju yang meleleh di kap mesinnya. Awalnya, kamu ngira ada yang lagi ngeprank kamu. Jadi, kamu bersihin kap mobil kamu. Biasanya, itu butuh waktu lama. Perhatikan sekelilingmu. Mungkin ada yang mengawasi kamu dari jauh dan nunggu waktu yang pas. Mereka bisa langsung masuk ke mobilmu dan kabur waktu kamu nggak merhatiin pintu sopir. Karena sibuk bersihin keju di dekat sisi penumpang. Tahukah kamu kalau kamu mungkin punya kunci cadangan di mobil? Sebagian mobil punya kunci vale yang tersembunyi di dalam buku manual atau di kotak alat di bagasi. Kalau ada, cepetan ambil. Kalau kamu tahu tempatnya, pencuri juga pasti tahu. Oh iya, jangan umpetin kunci cadangan kamu di dalam mobil. Pasti bakal ketahuan pencuri mobil. Misalnya, kamu mau ngintip makanan yang kamu panaskan di microwave melalui kacanya ya? Pasti susah kan? Permukaannya dipenuhi lubang hitam agar gelembung mikronya tetap ada di dalam microwave. Fitur ini dinamakan sangkar Faraday dan berfungsi sebagai pelindung sekaligus meratakan makanan yang dimasak biar matang sempurna. Pola wajik di atas ransel biasa disebut moncong babi. Fungsinya sebagai tempat untuk memasukkan kabel atau tali saat kamu membawa perlengkapan tambahan. Cocok banget nih dipakai buat camping dan hiking.
Bola golf berlekuk-lekuk agar bisa terbang lebih mulus saat menembus udara, mengurangi hambatan, serta membuatnya melambung lebih cepat plus jauh. Tekstur di permukaan kapas make up memang dibuat berlainan. Sisi yang berlekuk dipakai untuk mengaplikasikan make up, sedangkan yang halus untuk menghapusnya. Donat diberi lubang agar semua bagiannya matang merata. Kalau nggak berlubang, bagian dalamnya sering mentah dan berminyak, sementara luarnya sudah crispy. Charger laptop Apple punya kaki kecil yang bisa dilipat, tapi fitur ini nggak dipakai untuk menegakkan charger. Saat dibuka, kaki ini bisa dipakai untuk melilit dan menjepit kabel di posisinya, biar nggak kusut dan gampang rusak. Tutup botol soda punya lapisan khusus yang berfungsi untuk membuat sodanya tetap ada di dalam botol. Sehingga, kalau botolnya dibuka, minumannya masih tetap segar dan bisa mengeluarkan bunyi nyes. Fungsi lubang di stick lollipop bukan untuk mencegah penikmatnya tersedak, tapi untuk menahan lollipop di posisinya. Cairan lollipop yang mengalir ke dalam stick dan lubang ini bisa menjadi pengait saat permennya mengeras. Kalau nggak ada lubang ini, lollipopnya pasti gampang copot. Resleting jaket motor berbahan kulit biasanya dijahit diagonal. Tujuannya bukan cuma buat gaya-gayaan sih, tapi kalau bentuknya vertikal, resletingnya akan mengerut saat si pemakai sedang membungkuk. Masalah ini bisa teratasi dengan resleting diagonal. Segitiga kecil di meteran bensin bertugas menginformasikan posisi tangki bensin. Jadi, si pengendara nggak akan salah parkir saat mau ngisi bahan bakar di pom bensin. Vakum memang punya banyak kepala, tapi kepala yang berbulu panjang itu buat apa sih? Untuk mengusap debu dan membersihkan karya seni berbingkai, gorden, dan kap lampu. Lubang kecil di kotak coklat juga punya fungsi khusus loh. Tekan lubang ini biar coklat di dekatnya langsung bisa keluar tanpa perlu mengotori tanganmu. Widih, perhatian banget sih. Sebagian gedung pencakar langit punya lantai berongga yang cuma berisi ruang lift. Dengan begini, ketinggian maksimumnya bisa tercapai. Sejumlah gedung pencakar langit memang punya batas jumlah lantai, karena lantai berongga ini kosong. Bangunannya semakin tinggi, tanpa perlu menambah jumlah lantai. Kontrak bangunannya pun masih tetap dipatuhi. Selain itu, dengan adanya lantai berlubang ini, kebakaran nggak menjalar kemana-mana. Kancing kemeja wanita sengaja dibuat di sebelah kiri. Dulu, fitur ini bisa jadi penanda kekayaan karena cuma baju yang berkancing di sebelah kiri yang akan dipakaikan oleh pelayan. Dengan posisi begini, mereka juga akan lebih mudah memakainya. Kutikula juga punya fungsi loh. Jangan dipotong ya. Lapisan kulit tipis di pangkal kuku ini bisa melindungi kuku dari infeksi. Tanpanya, bakteri dan jamur bisa masuk. Memangnya apa sih bedanya hanger kayu dengan yang plastik? Selain bikin baju lebih rapi, hanger berbahan kayu cheddar juga bisa mengusir ngengat dan serangga lain. Pintu lift punya lubang kecil yang bisa dipakai untuk kondisi darurat atau pemeriksaan rutin. Kancing nyeleneh di celana jeans disebut revert atau keling. Kancing ini dipasang di area jeans yang paling rentan, biar nggak sobek saat pemakainya menggerakkan badan. Mahkota patung Liberty punya 7 ujung lancip yang melambangkan 7 samudra dan 7 benua. Fitur ini sengaja dibuat agar banyak manusia di muka bumi ini mendapatkan kebebasan. Koper biasanya punya 2 resleting yang bisa dipasang gembok biar terhindar dari tangan jahil. Selain sebagai bumbu masak, garam juga bisa loh menyingkirkan bau tak sedap. Coba deh, balurkan garam ke ujung jari setelah kamu motong bawang putih. Baunya pasti akan hilang. Ditaburkan ke sepatu juga bisa. Kamu lagi buru-buru, tapi baterai ponselmu sekarat ya? Ya udah, aktifkan mode pesawat aja saat ngecas, biar dayanya cepat terisi. Kemeja pria punya simbol di belakang. Pembobolan rumah sekarang makin marak di sekitarmu. Dan kamu khawatir apakah rumahmu termasuk rentan pembobolan? Kamu nggak punya sistem pengawasan, jadi malam ini kamu akan memasang aluminium foil di gagang pintu depan sebelum tidur. Hal ini akan membantu identifikasi jika seseorang diam-diam mencoba masuk saat kamu tidur. Kamu bangun esok paginya dan melihat foil itu agak terkoyak, seseorang berusaha masuk dan dia pasti akan kembali. Opsi lain adalah menaruh cangkir di kenop pintu. Saat kenop diputar, cangkir akan jatuh dan bunyi itu akan membangunkanmu dan semoga menghalangi penyusup itu.
Hal yang paling bikin kamu khawatir adalah seorang pedagang yang baru-baru ini mampir. Dia bilang dia bekerja di rumah sebelah dan minta izin ingin memakai toiletmu. Kamu menolak dan saat itu merasa bersikap kasar. Tapi langkah itu sangat cerdas. Sekitar 60% pembobolan rumah di Amerika Serikat dilakukan oleh seseorang yang kamu kenal atau pernah bertemu sebelumnya. Ketika pergi ke kamar mandi, pedagang itu bisa mengatur sesuatu di dalam rumahmu agar proses masuk rumahmu berikutnya lebih mudah. Dia mungkin ingin melihat lebih dekat apa ada sistem keamanan yang terpasang, mengecek struktur rumahmu, dan mengetahui jarahan berharga apa yang mungkin kamu miliki. Akhirnya hari ini kamu akan pergi liburan, kamu harus menyiapkan rumahmu dan menjadikannya seaman mungkin. Kotak surat yang penuh biasanya merupakan target pertama sasaran perampok. Tetanggamu harus mengambilkan surat-suratmu saat kamu pergi. Properti yang terawat rapi adalah pertanda bahwa kamu selalu di rumah. Kamu menjaga agar rumput selalu dipotong dan pagar hidup dipangkas. Jadi kamu harus mengatur agar seseorang melakukannya saat kamu pergi. Saat musim dingin, salju yang tak tersentuh di sekitar rumahmu juga akan menjadikan rumahmu sasaran. Meminta tetangga membuat jejak kaki yang menunjukkan aktivitas bisa mencegah pencurian. Ada banyak jenis pagar hidup yang berfungsi sebagai pertahanan pertama. Untungnya kamu menanam semak-semak berdaun tajam di sepanjang pagar. Jika seseorang meloncat ke propertimu dan mendarat di atas semak-semak berduri atau tajam, dia akan berteriak kesakitan. Ini akan menjadi peringatan bagi tetanggamu akan adanya penyusup. Dan cabikan pakaian juga bisa tersangkut di daun-daunan itu yang nantinya akan bisa dijadikan bukti. Sebagai persiapan bagi perjalananmu, minggu sebelumnya kamu membuka dan menutup tirai jendela pada waktu acak sepanjang hari. Kamu memastikan nggak ada pola jelas sehingga nggak akan masalah jika tirai itu dibiarkan terbuka ketika kamu pergi. Sekedar berjaga-jaga kalau seseorang mengintai propertimu. Pembobol rumah butuh beberapa hari berjalan atau berkendara di lingkungan untuk mengidentifikasi perilaku tiap-tiap rumah. Satu hal yang sangat gak mereka sukai adalah sistem keamanan lingkungan. Mereka melakukan riset sebelum mengintai dan akan menghindari area ini. Itu hal yang harus kamu atur saat kamu pulang nanti. Jauhkan semua barang elektronik mahal dari jendela sehingga nggak ada barang berharga terlihat jelas. Masukkan barang-barang itu ke dalam lemari atau ruangan tersembunyi. Jangan khawatir dengan televisi, benda ini terlalu besar dan butuh upaya untuk mengangkutnya. Mereka lebih tertarik pada barang-barang kecil seperti iPad dan peranti gaming. Masukkan barang-barang kecil dan mahal seperti perhiasan ke dalam kotak dan sembunyikan. Yang mengejutkan, kamar anak adalah tempat persembunyian yang baik. Pencuri mengaku tidak masuk ke kamar anak karena di sana nggak ada mainan berharga. Ambil foto nomor seri semua peralatan elektronik dan buatlah inventaris untuk tujuan asuransi. 95% pembobolan rumah dilakukan dengan paksa, jadi sudah waktunya memperkuat pintu dan jendelamu. Kamu bisa mempersulit perampok dengan memakai kombinasi berikut ini. Singkirkan semua bangku, kursi, dan tangga di halaman dan simpan di garasi. Barang-barang itu bisa memudahkan jalan masuk yang lebih tinggi seperti kotak lubang AC. Tanpa halangan, ini salah satu jalan favorit mereka. AC mudah dicopot dan menjadi jalan masuk. Jangan mempermudah jalan mereka dengan menyediakan pijakan. Pencuri bisa mendobrak pintu lemah dalam 1 menit, pasang bingkai logam alih-alih kayu sebagai penguat. Engsel dan kunci harus cukup kuat agar bertahan lama terhadap tendangan sampai mereka menyerah. Sebagai titik lemah, kunci bisa dengan mudah dijebol oleh pencuri berpengalaman. Gembok perlindungan sederhana yang menahan pintu akan memastikan pintu tidak goyah. Engsel pintu garasimu membuka keluar yang membuat pintu garasi rentan dan bisa diakses dengan melepas paku dari engselnya. Ganti dengan paku anti rusak supaya nggak bisa dilepas. Dan terakhir, pintu garasi atas adalah salah satu tempat pertama yang dicari pencuri untuk masuk. Pintu ini nggak dilengkapi kunci yang mengamankan sepenuhnya. Pasang gembok pada kait antara pintu dan relnya hingga pintu tetap di tempat. Pintu garasimu nggak punya opsi ini, jadi buatlah lubang dengan bor di rel pintu, tepat di atas salah satu relnya dan pasang gembok. Pencuri takut anjing, penjaga rumah yang setia.
Menurut survei, kebanyakan rumah yang dibobol nggak punya anjing karena pencuri nggak ingin menarik perhatian selama beraksi. Sayangnya kamu nggak punya anjing, tapi dengan menaruh mangkuk makanan anjing di luar pintu depan akan menyurutkan niat pencuri. Pencuri telah menyesuaikan keterampilan mereka dengan teknologi 4 dari 5 penjahat memakai media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Google Maps untuk mencari sasaran. Bahkan, membagikan foto kunci rumah cukup bagi pencuri untuk membuat kunci sendiri dengan memperbesar foto itu dan mengukur dengan presisi. Pastikan jaringan nirkabelmu aman dan pakai password baru yang lebih kuat ketika kamu pergi. Kamu bukan cuma rentan karena benda-benda fisik yang mungkin dicuri loh. Data-data berharga seperti password dan kode akses bisa dicuri lewat jaringanmu. Ada juga ancaman menginfeksi perangkat melalui malware berbahaya. Kamu juga bisa menghapus tampilan rumahmu sama sekali dari Google Maps. Ketik alamat rumahmu, temukan street view tempat tinggalmu, tekan option, dan pilih report a problem. Kamu akan diarahkan ke layar yang berisi gambar rumahmu dengan opsi untuk menggerakkan kotak merah guna menutup propertimu. Mintalah agar propertimu di-blur di bawah opsi My Home dan masukkan alamat lengkapmu. Proses ini cuma butuh beberapa hari. Jangan tinggalkan radio dalam keadaan menyala saat kamu pergi, ini nggak akan membantu. Melalui metode mengintai rumah, pencuri mencatat suara radio dan TV. Ketika kembali, dia akan mengecek apakah alat itu masih menyala yang memudahkan dia memastikan tidak ada orang di rumah. Opsi alternatif untuk menunjukkan aktivitas rumah adalah membuat audio yang memutar kebisingan sekitar secara acak sepanjang hari. Misalnya berisi bunyi langkah kaki, percakapan, dan gonggongan anjing. Meninggalkan lampu dalam keadaan menyala bukan ide bagus. Orang yang memata-matai lebih mudah mengenali rumahmu, terutama di malam hari, dan tagihan listrikmu juga akan melonjak. Kamu sudah siap liburan dan sampah perlu dibawa keluar. Jika kamu punya beberapa kardus, pilah-pilah supaya muat di bak sampah. Sembunyikan petunjuk apapun tentang barang berharga yang baru-baru ini kamu terima. Pengecekan terakhir, semua pintu terkunci dan tak ada jendela terbuka. Akhirnya, sekarang kamu bisa menikmati perjalanan. Tapi saat kamu bersantai di lokasi liburan, biarkan foto apapun tetap di ponselmu saat kamu masih di sana. Unggah hanya ketika kamu pulang. Jika kamu membagikan foto-foto saat kamu masih liburan, semua persiapanmu nggak akan berguna. Semua pencuri di areamu akan tahu kamu nggak ada di rumah. Dengan 2,5 juta rumah yang dibobol tiap tahun di Amerika, sebuah rumah tanpa sistem keamanan modern 300% lebih mungkin dibobol. Setelah kembali dari liburan, jangan lupa pasang sistem keamanan itu ya.